Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, muslimin sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 233. Kita akan lihat redaksi ayat ini ya. Apa yang makna kandungan pesan yang dibalik redaksi surat Al-Baqarah ayat 233. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha wa la tudarra walidatu biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu zalika fa in arada fisalan antara din minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan ibu-ibu yang melahirkan anaknya, dia mestilah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan anaknya, dan atas ayah rezeki mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Jangan jiwa tidak dibebani kecuali semampunya. Janganlah ya seorang ibu membuat payah ya suaminya, mantan suaminya disebabkan anaknya, dan jangan pula suami membuat payah istrinya disebabkan anaknya, dan atas waris tanggungannya seperti itu. Dan jika keduanya ingin menyapihnya atas dasar suka sama suka dan musyawarah sebelum 2 tahun, maka tidak ada dosa atas mereka. Dan jika kamu ingin mencarikan ibu susu untuk anakmu, maka tidak ada dosa atasmu jika kamu memberikan upah dengan cara yang ma'ruf. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan Maha melihat. Itu artinya surat Al-Baqarah 233. Jadi ayat ini Bapak Ibu salah satu dari rangkaian ayat yang bicara tentang aturan di rumah tangga. Jadi Al-Baqarah ini Bapak Ibu mulai 221 sampai 237. Ini ayat yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri di rumah tangga. Mulai dari memilih jodoh pernikahan sampai kalau terjadi perceraian. Jadi kalaupun bercerai tetap ada hak-hak yang harus dipenuhi.
mantan suami ada kewajibannya ke mantan istrinya, ya, mantan istri ada kewajibannya ke mantan suaminya, ya, itu ayah punya kewajiban ke anaknya, anak juga punya kewajiban ke, ya, ibu juga punya kewajiban ke anaknya. Ini lengkap. Nah, ayat 233 ini isinya hak dan kewajiban, ya, seorang ayah dan seorang ibu yang ketika mereka bercerai mereka punya anak. Nah, kira-kira begitu. Ada ini bercerai suami istri masih punya anak yang masih bayi. Maka ada hak-hak, ya, yang harus dipenuhi, ya, hak si anak baik oleh si ayah maupun oleh si ibu, walaupun mereka bukan suami istri lagi. Ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini nanti surat Al-Baqarah 233 ini terhubung dengan surat At-Talaq ayat 67, ya. Surat At-Talaq ayat ke-6 dan ke-7. Nanti ada hubungannya dua surat ini. Al-Baqarah 233 dengan surat At-Talaq ayat 6 dan 7. Nanti kita akan lihat. Tapi kita akan lihat redaksinya dulu, ya. Ya, seperti apa pesan yang Allah hadirkan di dalam ayat ini. Nanti kalau perceraian itu mulai di ayat 228-nya. Jadi kasus perceraian itu nanti dimulai dari ayat 228. Ya, wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasah quru. Wanita-wanita yang diceraikan suaminya, cerai dalam hidup itu maksudnya, maka wajib menanti ada iddah selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Mulainya dari sana tuh. Nanti ada kewajiban. Nah, ini realitas, ya, yang tidak mungkin kita bisa menghindar, bahwa di dunia ini akan ada suami istri yang bercerai. Pasti itu. Ya, karena ini akan terjadi, maka hukum sudah diturunkan Allah. Ya, ada ketentuan-ketentuan, banyak ketentuannya itu. Nah, salah satunya di sini 233. Tapi kita fokus ke redaksinya, karena ada sesuatu yang penting dalam segi redaksi akan kita perhatikan. Satu, kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu yang melahirkan anak mestilah menyusukan anaknya 2 tahun sempurna. Ini perintah Allah. Ini yang bercerai saja menyusukan anak, apalagi yang tidak bercerai, ya. Nah, ini perintah Allah begitu. Jadi ibu-ibu ini 2 tahun hak anak. Makanya ibu-ibu yang dulu sibuk, yang lalu tidak menyusukan anaknya, kadang ada ibu-ibu punya parahan susu ke pagi, ya, itu nyeletak di botol, itu nyeletak di kulkas. Nah, itu anakku sampai sore lah minum itu selesai. Ibu tolong panggil anak tu balik sadonya. Panggil. Ya, minta halal. Ya. Nak, dulu ama ndak menunaikan kewajiban ama dulu, ya. Dulu ama adik sibuk mencari belanjo, menolong apa. Sehingga hak kalian 2 tahun ndak ama agian dulu. Kini dah lewat waktunya, ya. Tolong halalkan, ya. Jangan lagi baba nama anak. Ndak malah kami halalkan, tu mati dah leh. Ya, kalau ndak pasang kuih besok, kebuah haknya ada lah anak-anak tu. Ya, karena kata Allah begitu. 2 tahun haknya tu menyusu, bukan minum air susu. Yurdi'na, menyusukan. Yang namanya menyusu itu ya bibirnya ke puting susu ibunya, itu namanya menyusu itu. Iya, itu kewajiban. Makanya saya itu sering sampaikan ke ibu-ibu tuh. Selama 2 tahun tuh kalau bisa anak ibu dibawa lah. Kalau ibu pun bekerja di kantor, bawa ke kantor dong. Ya, di sana disusukan. Kalau enggak ibu pulang menyusukannya. Jangan dari pagi sampai sore tidak dapat susu, you know. Ada sebagian ibu-ibu tuh hanya beberapa bulan saja anaknya disusukannya. Habis itu stopnya lagi karena dia sibuk. Bermasalah ibu nanti di akhirat tuh. Ya, karena kalau hak makhluk tidak ibu tunaikan, akan ada pengadilan. Pasti itu. Ya, itu kan alasannya kenapa perempuan disuruh di rumah tuh kan, supaya dia menunaikan kewajiban dia.
Gitu. Saya kalau di kantor-kantor sering sampaikan tuh, bapak-bapak kepala, tolong sediakan ruangan khusus di kantor ini untuk ibu-ibu yang menyusui. Dan boleh bawa anak ke sini. Nah, itu kewajiban dia. Dia bekerja, tidak apa-apa, tapi tidak boleh mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang ibu yang perintah Allah, dia wajib menyusukan anaknya 2 tahun. Ini kan konteksnya yang diceraikan nih, Bu ya. Perempuan yang diceraikan suaminya. Yang diceraikan saja wajib menyusukan, apalagi yang tidak diceraikan. Lebih hebat lagi. Alasan ibu tidak menyusukan itu tidak ada. Ibu bekerja, ya bekerja tidak kewajiban. Yang kewajiban menyusukan anak. Kewajiban bekerja itu suami. Ibu tidak wajib bekerja. Ibu tidak bekerja, tidak berdosa. Tapi ibu tidak menyusukan anak ibu berdosa tuh. Ya. Kewajiban. Gitu. Nah itu sekarang karena banyak wanita karir nih, menganggap sepele hal yang begini, berdosa tuh. Kalau anaknya nanti menuntut di akhirat bermasalah dia tuh. Syukur-syukur anaknya mengikhlaskan, menghalalkannya. Kalau dia tuntut bermasalah ibu nanti itu. Ya karena urusan luar rumah tidak urusan ibu. Urusan ibu anak-anak. Nah itu makanya kata Allah, wanita yang melahirkan anak, ibu-ibu. Nah di sini digunakan kata walidat ya. Walidat. Walidat, nah itu ibu. Nah, ibu itu ada ummahat. Ya, ummahat. Tapi Allah tidak mengatakan ummahat ya. Karena ummahat itu lebih umum. Karena ummahat itu termasuk juga di sana nenek. Gitu. Makanya huriman alaikum ummahatukum. Diharamkan kamu menikah dengan ibumu. Ibu di sana bukan hanya ibu. Ibu dari ibu. Ibu dari nenek. Nah, sampai kata itu. Makanya ummahat itu ya tidak hanya ibu yang melahirkan. Umum. Nah, bahkan isi Nabi pun ummahat juga. Ummahatukum, ummahatul mu'minin. Tapi al-walidat nah, itu yang melahirkan. Tuh catatannya. Jadi semua yang melahirkan anak, dia kata Allah wajib menyusukan selama 2 tahun penuh. Nah 2 tahun itu katanya haulaini. Apa berarti ya? Haulaini. Ya 2 tahun itu bahasanya haulaini. Jadi tahun itu Ibu, tahun itu ada sanah, ada ada haul. Itu semuanya ada dalam Al-Quran tuh. Ada sanah, ya, ada ada haul. Masing-masing beda tuh Ibu ya. Kenapa ibu-ibu menyusui itu bukan sanaten, bukan amain. Walaupun ada di surat Luqman itu wa fisaluhu fi amaini, tapi itu bukan yang menyusui, maksudnya yang disusui. Jadi amaini itu ke yang disusui. Kalau ini yang menyusui, haulaini. Apa bedanya sana? Sana itu tahun yang di sana lelah capek. Itu makanya mengantuk bahasa Arabnya sinah. Ya. Ta'khuzuhu sinatu wala naum. Mengantuk kenapa disebut sinah? Karena orang mengantuk itu lelah, capek. Ya, orang sama mengantuk tentu latih pasti. Makanya ibu acok pekan mengantuk karena ibu latih duit. Iya, maka kalau ibu kan murah terkantuk kan. Nah, itu tanda ibu latih itu lapasai lalamu duit. Cuma kok terkantuk panjang. Lap capek, hidup kala capek. Ya itu. Cuma kok ibu duduk kantuk. Nah, cuma kok mengantuk tuh sinah lelah. Itu kenapa itu ya Ashabul Kahfi mereka diburu-buru ya, lalu tidur di goa. Tidur di goa itu 300 tahun. Nah, itu disebut dengan sinin ya. Pala bisa apa? Salasumi'ati sinin wazdadu tis'a. Nah, jadi tidur Nabi Ashabul Kahfi itu disebut sinin jamak sana itu karena capek, mereka diburu-buru capek. Ya, itu kenapa Nabi Yusuf dalam penjara juga disebut dengan sinin. Ya, fala bisa fisijini bid'ata sinin ya. Nah, karena dalam penjara itu lelah.
Capek kita dalam penjara tuh, Ibu. Kalau am, itu tahun yang menyenangkan. Tahun yang menyenangkan. Itu makanya di surat Luqman itu, wa fisaluhu fi amaini. Ya, bayi itu disusukan 2 tahun, manusia disusukan 2 tahun oleh ibunya. Masa 2 tahun dia menyusu disebut amaini, itu masa yang menyenangkan. Digendong, dipeluk, disusukan, menangis, langsung dapat makan minum. Itu makanya amaini, menyenangkan tahunnya. Kalau haul itu masa yang berkepanjangan. Jadi masa itu berkepanjangan keadaannya namanya haul. Itu makanya zakat, syarat harta itu wajib zakat, ada haul namanya ya. Apa itu haul? Harta itu dimiliki berkepanjangan. Misalnya begini, ibu sekarang misalnya Ramadan, emasnya ada 100 gram. Nah, emas 100 gram ini tidak berkurang. Selama setahun ke depan berkepanjangan kepemilikannya. Nah, itu wajib zakat nanti Ramadan. Kenapa? Karena haul namanya. Berkepanjangan, tidak putus. Tidak putus. Tapi kalau misalnya bulan Rajab, ya, atau 2 bulan menjelang zakat, dipinjam dek di sana 20 gram. Ya, tinggal 80-nya lah. Tidak cukup nisab itu, tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak berkepanjangan namanya. Jadi satu keadaan yang berkepanjangan itu namanya haul. Tidak putus-putus. Nah, kenapa Allah katakan perempuan wajib menyusukan anaknya haula ini? Tidak boleh putus selama 2 tahun. Dia menyusukan anaknya tanpa putus selama 2 tahun. Itu makanya haul. Yaitu keadaan yang perempuan tidak boleh memutuskan. Kecuali alasan darurat. Mungkin kesehatan. Atau mungkin nyolah hamil lah. Tapi kalau tidak ada alasan, perempuan tidak boleh memutuskan sebelum 2 tahun. Kenapa Allah gunakan kata haul tadi? Karena haul itu satu keadaan yang di keadaan itu tidak boleh terputus. Tidak boleh memutuskan. Karena 2 tahun itu hak dia. Ya. Kecuali memang rapi produksinya. Bisa jadi kan setahun lah hamil, itu tidak apa-apa. Ya. Lalu kata Allah, liman arada ayuti marida radaa, kalau dia ingin menyempurnakan susuan. Ini konteksnya perceraian tadi. Kenapa ada syarat kalau dia ingin? Karena ini istri sudah diceraikan. Nah, kalau perempuan diceraikan, dia punya anak balita, maka si perempuan tadi dia punya hak untuk menyusukan anaknya atau tidak. Ya, nanti baca di surah At-Talaq yang ke-6 dan 7 tadi. Gini, misal ya, saya ceraikan istri saya di saat hamil tua. Hamil tua, saya ceraikan hari ini. Besok pagi lahir anak saya. Berarti iddahnya habis. Dia boleh menikah besok pagi dengan orang lain. Ya, iddahnya habis. Istri saya tadi, dia boleh menikah dengan orang lain besok pagi. Karena anak sudah lahir. Kan wanita hamil iddahnya sampai melahirkan. Sekarang anak sudah lahir. Anaknya ini, anak saya ini, dia boleh menyusukan, boleh tidak, berhak menyusukan, juga mau tidak. Dia bisa berkata ke saya, dah, anak udah lalai kah? Ambo ka menikah leh. Ambo ka apa je suami ambo yang baru kah? Udah ambil lah anak udah deh ya. Boleh? Boleh. Konsekuensi bercerai begitu. Ya karena ibu kalau menikah dengan laki-laki lain, ibu tidak punya kewajiban ke anak ibu, yang kewajiban ibu ke suami ibu. Itu kenapa ada kata
kalau dia ingin menyusui sempurna. Kalau tidak ingin, boleh tidak. Karena perempuan tadi kalau menikah, dia punya anak, maka anak itu dia tinggalkan karena dia wajib mengabdi ke suaminya, anak ada yang mengurus. Sama cara mati begitu juga, Ibu. Misal gini. Saya meninggal. Istri saya punya anak saya. Kalau saya mati, iddahnya habis, dinikahkan dia oleh bapaknya dengan laki-laki lain. Anak saya tidak wajib dia mengurus. Yang wajib mengurus anak saya, wali anak saya. Siapa wali anak saya? Bapak saya atau saudara laki-laki saya. Itu wali anak saya. Yang istri saya ini, dia dibawa oleh suami yang baru kemanapun dia pergi. Tanpa boleh diganggu oleh anak saya. Itu hukum. Cuman ibu kan tak tega. Tak tega lain soal. Perasaan tuh. Cuman perlu saya sampaikan, ibu-ibu kalau menikah, punya anak dari suami sebelumnya mati, menikah ibu. Ibu kalau sibuk mengurus anak daripada mengurus suami yang baru, ibu berdosa. Misalnya ibu menikah dengan apa kau lagaiknya misalnya. Anak ibu banyak lah. Ibu urusnya anak ibu kau, apa kau ibu abaikan, ibu berdosa. Karena kewajiban ibu dah ke anak atau ke suami. Anak ibu siapa yang mengurus? Walinya. Karena semua anak yatim ada wali. Ketentuannya begitu. Apa boleh buat? Ada sebagian ibu-ibu kok malah bukan mengurus anaknya, mengurus cucunya malah lebih sibuk pada mengurus apaknya leh. Ya apa kok lama nikah lah tua je nyo, dak beranak je nyo, tapi ibu tak bisa begitu. Ibu yang punya anak kandung saja masih ketik-ketik, ibu kalau menikah tu dibuat oleh suami ibu. Ya, payahlah kamu kena. Tinggal salah anak tu, ibu tinggal saya anak ibu, tak berdosa ibu. Tak ada dosa. Karena anak tak urusan ibu. Ya, makanya kalau bercerai, itu ada syarat. Kalau si perempuan tadi ingin menyusukan. Liman arada ayyutim arrada'ah. Kalau dia ingin tak apa-apa. Tapi kalau dia status istri, tak ada pilihan. Kalau status istri, tak ada pilihan. Susukan. Ini status kalau sudah diceraikan nih. Kayak contoh saya kasih contoh tadi. Istri saya ceraikan. Melahirkan dia. Anak itu anak saya. Maka kata dia, anak udah bawa lah. Ambo ke menikah, ambo ke ikut suami baru. Begitulah aturannya. Nah, cuman ibu-ibu mungkin tak tega, itu ya. Tapi jangan sampai perasaan ibu ke anak ibu melebihi suami ibu. Tak boleh begitu. Ya, suami nomor satu. Kalau nak jangan menikah. Bela anak dulu. Tapi kalau menikah ibu, lalu ibu bila adalah kesepakatan bagi adalah syarat bagai. Ambo boleh mau menikah juga kok, tapi anak-anak ambo kok ya ambo perhatian dulu kah. Mau satu anak ambo baru dah. Tak boleh begitu. Iya. Nah, gitu tuh aturannya tuh. Itu kenapa bahasanya bagi yang ingin menyempurnakan persusuan 2 tahun. Artinya perempuan yang diceraikan dia berhak untuk tidak menyusukan 2 tahun. Sesuai kondisi dia, keadaan dia. Gitu. Wa 'alal maulud lahu, atas ayah yang menceraikan istri tadi, wajib memberikan makan, minum, dan pakaian bagi istri yang menyusukan tadi. Ada hal yang menarik di sini. Ayah disebut maulud lahu. Kalau tadi ibu walidat. Walidat itu yang melahirkan. Nah, ayah harusnya walid. Karena walidah, walid, walidah. Walid itu ayah, walidah itu ibu. Gitu? Tetapi Allah tidak menggunakan walid untuk ayah. Sebagaimana ibu walidah. Tapi digunakan maulud lahu. Maulud lahu itu artinya yang dilahirkan untuknya.
Lam itu milik artinya. Maksudnya yang dilahirkan untuknya itu anak. Yang dilahirkan untuknya, berarti ayah maksudnya itu. Nah, itu artinya setiap yang dilahirkan wanita milik ayahnya. Kira-kira begitu bahasanya. Setiap yang dilahirkan perempuan, lahu, milik laki-laki. Jadi secara hukum ibu-ibu, ibu tidak punya anak. Tidak punya anak. Yang punya anak, yang punya benih. Karena itu tidak ada fulan bin fulanah, yang ada fulan bin fulan. Ibu-ibu tidak punya kepemilikan terhadap anak. Tidak ada. Yang punya hak milik terhadap anak, yang punya benih. Itu makanya ada kaidah zakat ya. Ibu punya sawah. Sawah digarap orang bagi hasil. Ternyata hasilnya banyak. Karena zakat. Siapa yang wajib berzakat? Yang punya benih, bukan yang punya lahan. Kalau yang punya lahan, yang punya benih, dia wajib zakat yang punya lahan itu. Kalau yang menggarap yang punya benih, berarti yang menggarap yang bayar zakat. Karena zakat itu bagi yang memiliki harta. Yang memiliki harta yang punya benih. Bisa jadi ibu kan punya sawah di kampung. Dibuat orang sawah ibu. Bani dari sia. Ibu, berarti ibu wajib zakat. Yang menggarap tidak wajib zakat lah. Ibu bayar zakatnya. Bu yang punya tanaman ibu yang punya benih. Itu aturannya tu. Oh kalau dari nyo benih, nyo wajib zakat, ibu enggak loh. Ibu ambil badi ibu saja. Itu kaidah. Karena pemilik itu yang punya benih. Nah yang punya benih kami. Ibu hanya punya lahan. Maka anak milik kami. Itu tadi tu. Itu kenapa coba nanti kalau Bapak baca di Al-Baqarah 223. Perempuan itu kata Allah, nisaukum harsun lakum. Istrimu hanyalah sawah. Ya. Jadi istri itu hanya sawah. Allah sebut begitu. Sawah. Nah, ini sawah ini banyak maknanya ibu ya. Ada makna sosiologis, ada makna biologis. Kalau makna sosiologisnya sawah itu milik petani enggak? Ya toh, milik petani ya. Maka ibu milik suami. Itu maksudnya itu. Sawah milik petani. Oke, ibu milik kami. Maka apapun yang dihasilkan sawah itu milik petani, tapi itu. Makanya ibu tidak punya milik apa-apa di rumah itu, semua milik kami itu. Ya sawah pun milik kami juga, tak betul. Apalagi yang dalam sawah tuh. Ya sawah-sawah tuh milik petani, apalagi isi sawah tuh. Nah itu, tu makanya ibu jangan gerengkang-gerengkangnya punya kami sadonya tuh balik. Allah sudah sebut istrimu adalah sawah. Sawah itu kan milik petani. Memang begitu aturannya, itu milik petani itu. Nah, tapi sawah itu perlu dirawat petani tak betul? Supaya ndak gersang, ndak tandus, diagi air yang cukup, diagi pupuk, tak betul? Maka ibu-ibu kok perlu dirawat. Diagi air yang banyak, diagi pupuk yang banyak. Apa air pupuk yang satu piti? Ibu ku asal disiram je piti pak dari berbagai macam sudut. Ya kan? Sudut kok keluar air, kalau piti banyak, hanya sehat. Pasti sehat. Nyo penyakit ibu ko jo balanjo nyo bebanjang terbalik. Asa balanjo naik, tensi turun. Asa piti turun, tensi naik. Itu tuh makanya perlu disiram supaya nyo sehat ya. Perlu dirawat lah.
Jadi ibu kau butuh perawatan. Nah, itu makuk sawah tu, sebenarnya sawah orang sama je sawah awaknya Pak, tak beda-beda. Cuma nyo rawat. Awak balunya panjang saya tak pernah berawat itu tak buah lah. Rawat lah. Ya, dah papa kau dah ada rawat-rawat ibu kau lah. Salah nampak flek hitam, siram langsung, bu. Dokter kulit. Gitu. Ya itulah. Emang tu sawah kan begitu, kalau tak gersaknya beko. Hendak tandus ya beko sawah kau. Maka ibu-ibu kau disebut sawah ya. Kena perlu perawatan. Makanya ibu-ibu kau maha biaya perawatan tu. Kalau kecil orang kampung ambo membali kudo kau tak mahal loh Pak. Pembali rumpui kau ni mahal. Ya tu. Menikah tak payah loh Pak. Seperangkat alat salatnya. Ibadahnya kau aku yang ambil awak panjang kepala tu. Tapi itu risiko jadi petani ya. Risiko petani. Harus merawat sawahnya. Jangan sampai sawah kawan tampak lebih rancak. Sebenarnya sawah kawan tu biasa saja tu. Samanya sawah awak rancaknya. Cuma nyo rawat sawahnya. Awak ada loh Pak balunya saja nak pada rawat-rawat itu. Tu lusuh sawah kanya. Nah yang kedua sawah itu makna biologisnya. Jadi ibu hanya menumbuhkan yang ditanam petani, betul kan? Tanam lado tumbuh, tanam timun tumbuh. Jenis kelamin itu kami menentukan ibu ya. Kalau kami tanam laki-laki tumbuh ikut tumbuh. Kami tanam pedusi tumbuh tu. Itu maka dalam biologi kode kromosom perempuan itu XX. Laki-laki XY. Dah begitu ya? XX laki perempuan nih, XY laki-laki nih. Kalau X perempuan ketemu Y laki-laki anaknya. Kalau X laki-laki ketemu X perempuan anaknya. Itu kaidah. Makanya apa-apa jangan pernah menyalahkan ibu kalau anakku produksi selai sadonya. Lahir produksi, limo produksi saya. Oke siapa? Iko batukau orang rumah nama kau. Anakmu Pak. Tak usah. Karena sawah itu hanya menumbuhkan yang ditanam. Dia tidak bisa menumbuhkan apa tanam timun itu ketumbuh lado, tidak bisa. Sawah jujur, sawah itu hanya menumbuhkan yang ditanam petaninya. Maka tanaman yang tumbuh itu hasil daripada petani. Tidak boleh disalahkan lahan. Apa ganti lahan, apa tanam timun, tumbuh beko adik tu. Ganti lahan mana, citu beko tu macam ni kamu. Itu kenapa perempuan tu sawah. Karena dulu ibu, ini orang Arab dulu banyak tu kalau lahir anaknya perempuan, istrinya disalahkan. Istrinya dimarah-marahi, istrinya diceraikan. Yang ingin anak laki-laki. Dan sampai sekarang masih ada yang begitu laki-laki. Ya. Sampai dia menikah lagi dengan alasan ingin dapat anak yang beda. Ya, karena ini semuanya sama aja, sewarna aja. Padahal dia yang bermasalah Pak tu. Ya kan? Karena bibitnya itu dia. Ini tanam petani itu tumbuh di lahan tu ikut tu. Nah, jadi kenapa disebut maulud ayah? Karena yang punya anak itu ayah, tidak ibu. Karena saya katakan tadi, kalau terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka anak diambil oleh yang punya benih. Begini. Saya kalau mati, anak saya ada, masih kecil-kecil yatim. Maka setelah iddah istri saya habis, bapak saya atau kakak adik saya yang laki-laki datang menemui istri saya. Nih, tahu dia iddah lah habis ya. Anak bobok lah ya. Harus begitu tuh. Ini punya anak ambo. Nah, kau menikahlah, anak ambo ambil. Itu kaidahnya gitu, Ibu. Oh, nak taluk dah berpisah jo anak ambo lo, ambo nak lo ke laki lo. Kecil isteri ambo tu, nak bela lo. Kau bela lah anak kau sampai kau mampu, bara berlanjut tiap bulan ambo tanggung sampai nyo dewasa. Tu wajib tu, Pak. Itu kenapa disebutkan di sini wa alal waris mislu zalika. Ahli waris kewajibannya sama dengan ayah tadi. Segini,
saya mati, maka istri saya yang menyusukan anak saya itu ditanggung oleh bapak saya atau oleh saudara laki-laki saya sampai selesai menyusuannya. Karena saya punya anak yang punya benih, berarti itu anak bapak saya, anak saudara saya. Ini banyak laki-laki yang tak mengerti ini. Ya. Kalau mati saudaranya mati laki-laki, meninggalkan istri dan anak yang masih menyusui, sampai masa penyusuan berakhir, warisnya itu wajib menanggung biaya si perempuan dan anak itu. Kalau anak itu sampai balik, sampai mereka bercerai menyusu, nanti dibawa oleh keluarga ayah. Karena ingat maulud lahu tadi konsepnya. Yang punya anak, yang punya benih. Siapa yang punya benih, makanya ibu-ibu tidak akan terlantar hidupnya. Karena itu anak ibu ada walinya. Bahkan ibu kalau bercerai mati dengan suami ibu mungkin habis iddah ibu, ketemu jodoh, maka ibu boleh menghadap ke ayah mantan suami ibu atau saudara laki-lakinya untuk menyerahkan anak ibu ke mereka. Karena anak mereka. Ya maka saya katakan perempuan tidak punya anak. Yang punya anak, yang punya benih. Makanya ibu kalau misalnya adik saya meninggal dunia, anak dia tuh anak saya itu. Saya walinya itu. Wali itu bukan hanya menikahkan dia waktu dewasa. Menjamin hidup dia sampai dewasa. Itu wali itu. Maka saya berkewajiban menafkahi anak adik saya sampai dewasa. Bahkan saya wajib membawa dia tinggal bersama saya karena anak saya punya anak. Ibu-ibu harus paham ini, kalau saudara suami ibu mati, dia punya anak, ibu harus ingatkan suami ibu, dah itu anak udah ya. Tanggungan udah tuh ya sampai dewasa ya. Wajib suami ibu bagi belanja sampai dewasa tu. Tidak berdosa suami ibu ikut tu mah. Nyawalinya. Kadang ada sebagian ibu-ibu ko, misalnya mati dosa anaknya suaminya ko. Tu apa ko elok nyagi belanja anak ko tadi. Oh biar orang ibu ko merabu. Mangalo anak orang lagi belanja, awak tidak cukup belanja itu ya. Kewajiban dia. Bahkan kalau perlu anak saudara suami ibu itu tinggal dengan ibu. Karena suami ibu walinya. Dia punya anak. Tak berdosa dia nanti itu. Ya. Karena maulud lahu tadi. Setiap yang dilahirkan perempuan miliknya yang punya benih tadi. Ya. Nah, itu kaidahnya begitu tuh. Ya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu ini banyak monop nih yang menjadi penghalang suaminya ya menunaikan kewajibannya kepada anak-anak yang menjadi dia walinya tuh. Ya, makanya kami kok dapat harta warisan lebih banyak tuh karena tanggung jawabnya banyak. Ya, istri, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki. Ya, karena kami walinya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang kok Pak, wali kok menikahkan saya. Ketika oleh kadang itu kerja wali loh Pak. Menjamin hidupnya, menggantikan posisi bapaknya tuh. Itu maka Nabi Muhammad mati ayah beliau dengan kakek. Mati kakek beliau dengan paman Abu Talib kan. Begitulah harusnya tuh. Cuman di Minang kok tidak banyak orang melaksanakan tuh Ibu. Bahkan mati satu sanaknya, jangan kan lagi belanja, lainnya calik saya tidak anak-anak tuh. Ya, dosa tuh. Ya. Nah, begitu. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Jika itu suami istri yang bercerai bersepakat menyapih anaknya sebelum 2 tahun, artinya dah berantislah menyusu anak ko leh. Ya dah, berantislah menyusu leh. Tak taluk dah menyusuan leh. Atau mungkin nambo ka pailo le mada abo ka pai karajo. Ambo lah dapat lo karajo. Bisa jadi kan lah bercerai kan? Maka kata Allah,
tidak berdosa menceraikan anak menyusu. Kalau konteksnya tadi bercerai dan ada musyawarah. Artinya apa? Kalau tidak bercerai, Ibu, tidak boleh menyapi sebelum 2 tahun berdosa. Ini kan konteksnya bercerai. Lalu si perempuan mungkin punya urusan pula, atau mungkin sudah punya suami pula. Kata dia, dah, ambu cukup sampai siku menyusukan ya. Kata Allah, tidak berdosa perempuan tadi. Tapi itu maknanya apa? Kalau dia status istri, memutuskan menyusui anak sebelum 2 tahun, berarti dia berdosa. Pemahamannya begitu tuh. Ini kalau dia sudah bercerai, dia mungkin mendapat suami baru, ikut suami baru, katanya dah, ambu ikut suami baru, ambu pisah, anak ambu menyusul ya. Ya, sampai siku ambu bisa menyusukannya, tidak berdosa perempuan tadi. Ada kewajiban. Berarti kalau tidak begitu keadaannya berdosa kan? Berdosa. Makanya ibu-ibu yang memaksa anaknya berhenti menyusu, banyak dosa itu. Ya dah. Ini kan banyak ibu-ibu contoh tuh. Ya dah. Nyopasu anakku berhenti menyusu. Kadang nyuagi di putih susu tuh hitam apa tuh. Ya, anakku bangkit takut mencari susu induk itu. Tidak boleh itu, Pak. Memaksa dia berhenti menyusu sebelum 2 tahun itu dosa. Kecuali tadi kasusnya seperti ini, itu dibolehkan tuh. Ya. Nah, lalu apa lagi syaratnya? Si suami hendaklah mencarikan ibu lain menyusukan anaknya sampai 2 tahun. Dengan cara diupah. Jadi Bapak Ibu, anakku tidak boleh langsung ke susu bantu. Ibunya tidak bisa lagi menyusukan dia. Ya dah? Mungkin dia sudah bersuami. Ini anak masih ada setahun lagi masa menyusu. Maka sang ayah yang bertanggung jawab kepada anaknya tidak langsung ke susu bantu, susu kaleng ibu. Carikan orang lain yang menyusukan sampai 2 tahun. Bayar. Saking pentingnya menyusukan anak ibu. Jangan ibu anggap sepele perkara itu kok. Carikan perempuan lain dulu. Cari, Bu, bisa tak menyusukan anak ambo? Berapa per bulan? Baik. Lah dicari ken kamari, ndak ado lo Ustaz, yo ndak basobok lo Ustaz. Maka disuruh dikebolehan menggunakan susu bantuan. Kan kadang ibu-ibuku dari mulai ketek layi susu bantunya lagi langsung. Ya toh. Ini masalah serius nih Bu ya. Lagi zaman sekarang orang lama anggap kok sepele kini ku Ibu. Itu makanya anak-anak kini ku lecok kabau saya perangai banyak Jawi sih. Ya, karena susunya Jawi kabau tuh ya. Itu yang sudah nyunyuinya. Nggak bisa susu apapun Ibu kualitasnya menggantikan kualitas susu ibu itu. Begitu pentingnya agama ini persoalan susu ibu itu ya. Nah, di surah At-Talaq ada ketentuan lain ya. At-Talaq 6 dan 7 tadi. Kalau tadi perempuan diceraikan dalam status menyusui. Nah, tadi kan tuh anak baru tuh. Di At-Talaq ayat 6 dan 7, 1 askinuhunna min haitsu sakantum. Kalau istri itu diceraikan dan masih status menyusui, maka si suami yang menceraikan tadi selama menyusui harus mencarikan rumah yang layak seperti rumah yang dia tempati. Selama masa menyusui tadi. Karena kan begini Ibu, wanita itu kan kalau melahirkan kan habis iddahnya. Dia tidak boleh lagi tinggal di rumah tuh, dia tinggal pergi sama bapaknya tuh. Ambil lagi bapaknya tuh. Kalau iddahnya habis. Perempuan selama masa iddah tidak boleh keluar rumah. Tapi kalau sudah habis iddah, dia boleh keluar dari rumah suaminya itu. Ya. Ibu kalau bercerai, hidup atau mati,
Ibu tidak boleh kalau rumah kalau mak ibu. Harus di rumah. Tidak boleh keluar rumah. Kalau darurat, misalnya ibu cari makan, kalau nak makan mati, baliklah keluar. Balik lah. Jangan mau taruh di lapau dulu. Tak boleh. Makanya ibu kalau mati suami ibu ke kantor pun tidak boleh itu. Berdosa itu. Kecuali darurat, ada dipecat lebih kok. Ada tu kerajo lah. Pergi ke kantor, jambara masuk kantor, jambara pulang. Tak boleh ke mall. Tak boleh ke pasar. Tak boleh reuni-reunian. Sampai bulan 10 hari. Iyalah, ibu masuk idah tu banyak ibu berdosa ikut tu mah. Tak boleh berbadak, tak boleh bersolek, tak boleh berlipstick, tak boleh pakai tak ada. Pakai kusuk-kusuk saja. Kadang ada ibu-ibu ko baru seminggu menjanda baru dak tanggung giahnya le Pak. Tanggung wanginya le. Itu dosa tu ibu, dosa besar itu. Tak boleh itu. Nah, kalau yang menyusui kan 2 tahun dia tu. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum. Carikan rumah setara rumah yang kau tempati. Selama dia masa menyusui 2 tahun. Itu kewajiban tu. Makanya tempat tinggal sediakan. Ya. Dan kata Allah, ini kan ada keterangan di ayat yang tadi itu. Nah, di ayat yang ke-233 tadi ada keterangan di situ, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Nah, ada satu keterangan di sana itu sama dengan yang di sini nanti keterangannya di Atala itu. Ibu yang menyusui anak tidak boleh memanfaatkan keadaan untuk memeras suaminya, memeras mantan suami itu. Ada ibu-ibuku, anakku jadikan alat memeras mantan suaminya itu. Minta lah kandak-kandak tidak masuk akal pakai. Baliko. Sehingga mantan suami ko lah merasa payah ya memenuhi tuntutan mantan istri ko. Tidak boleh. Jangan ibu menjadikan anak-anak itu menjadi alat memeras mantan suami. Nah, sebagian ibu cutu tu. Kadang anakku nyosong, minta kapang lah tu, minta kapang. Padahal dia perlu tu dapatnya anak perlu. Ya, tak? Ya, memang agama ni mengatur dengan baik supaya tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang menzalimi. Nah, tidak boleh seperti juga suami tidak boleh membebani istri di luar batas kemampuan dia. Ya, ada apa-apa aku menceraikan istri, beban isi labari, iku anak aunyo ju, hanya paknya santai-santai lah. Tidak boleh begitu itu. Nah. Makanya kata Allah di sini, wala tadarruhunna liyudayyiqu alaihinna. Jangan membuat perempuan-perempuan yang kau ceraikan itu menjadi sempit pula langkah kakinya. Tak lebih bisa kama-kamanya dek ngurus anak awak. Lah siang malamnya ngurus anak awak, tak boleh pula. Jadi kalau tugas dia menyusukan saja. Mengasuh, cari orang. Itu kaedahnya. Jangan sampai tak bisa menggarik lo mantan istri kau tak ngurus anak. Inilah, ibu diceraikan suami ibu. Ibu menyusukan anaknya. Kewajibannya magi piti, magi belanjo, magi pakaian, magi makan, magi rumah. Tapi tugas ibu hanya menyusukannya. Mengasuh, so cari orang lain dia. Suami ibu tu. Dah. Ambo menyusukan dia saya. Ya, ambo ka kerajo lo. Ambo ka peken kamari lo. Ibu lah bebas. Mengasuh udah cari orang ya, celik anak tu. Jadi ibu kalau diminta menyusukan anak ibu di suami ibu harus profesional, bajale-jale kontraknya ibu. Layalah. Apa kewajiban ibu? Apa hak ibunya? Ibu lah orang lain. Harus profesional tu ibu. Beko ibu takabik mana beko. Kalau ibu lah bebas. Itu yang dikatakan Allah, jangan kalian menjadikan istri kalian itu sempit langkahnya karena mengurus anak kalian. Tak boleh. Walaupun itu anak dia. Karena dia sudah berhak menentukan nasibnya, mau menikah dengan siapa, mau bekerja di mana, mau pergi ke mana, itu hak dia. Tak boleh anak yang disusukannya itu menghalangi langkah dia. Zalim namanya itu. Ya tak?
Padahal kewajiban dari pada suami kan anak itu ngurusnya, bukan pada ibu itu, pada suami itu. Kalau itu perempuan hamil, fa'amfiku alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kalau dia sedang hamil, sampai dia melahirkan, sempurna tanpa berkurang. Seperti apa dia dapat hak selama ini, walaupun sudah diceraikan, sampai melahirkan anaknya, kata Allah, kasih infak nafkah tanpa berkurang. Ini penting nih. Kadang apa-apa lah bercerai, isi katanya hilang saja Pak. Tak nyotantu isi kalau. Sebanyak apa belanja selama ini, sebegitu juga dikasih sampai anaknya lahir. Nah, setelah anak lahir baru musyawarah, anak kok ka juambo ka jodah. Kalau juambo bara bayi per bulan nih. Kalau jodah bawa lah anak kau le, ambo ka menikah le. Kaidah begitu tuh Ibu ya. Jadi tidak ada istilah ibu ni ya, semena-mena laki-laki ke ibu. Allah menjamin hak-hak ibu. Allah memberikan ya kekuatan pada ibu dengan hukum-hukumnya. Tidak bisa laki-laki semena-mena, dosa nanti itu. Fa'in arda'na lakum, kalau istrimu yang kamu ceraikan itu menyusukan anak-anakmu tadi, fa'tuhunna ujurahunna, kasih upah sesuai permintaan mereka. Yang saya katakan itu, ibu kalau diceraikan suami ibu, lalu suami ibu minta tolong susukan anak awak lah. Ibu berhak menentukan bayarannya. Jangan barang ala kadar selada, ada mula kadar loh. Ibu menyusukan tu tak murah kerajul ibu. Ibu butuh nutrisi bagai kontrak profesional. Harus tu. Yang semena-mena nyok ibu, ibu laju ceraikan. Anak tinggal aja ibu. Ibu menyusukan saya malam merawatnya lah. Inilah menggaya saya kan kamari. Tak amu je tu lo tu. Ya tu. Berjali-jali. Bara bulan, bara per bulan. Hak-haknya. Ya Allah sebut begitu. Ya. Kata Allah, fa'tuhunna ujurahunna, berikan upah ke mereka. Wa tamiru bainakum bil ma'ruf. Tapi kalau ada kendala, kata Allah, bermusyawarah. Bayu-yu. Cari solusi. Fa in ta'asartum fasatur diulahu ukhra. Kalau sulit, tak ketemu jalan keluar, negosiasi buntu, wahai para lelaki, kata Allah, engkau carikan wanita lain menyusukan anakmu. Berarti perempuan tidak berdosa, dia menolak. Buntu negosiasi. Dah, anak udah lah ya, buatlah. Pakai cik epak tu, ditolonglah susun anak awak ibu ya. Jadi, barang sebulan. Barang ibu minta sebulan. Kecik ibu 10 juta. 10 juta kadang mana ayu. Ya, tak bisa 5 saya, tak bisa. Ya, tu. Ya, 5 salah sebulan tak bisa. Tu barang tu. 8 lah cik ibu. 8. 6 lah cik epak. Tak bisa lah cik. Ya, tu. Ya, negosiasi. Itu namanya Wak tamiru tu negosiasi. Boleh. Ya. Kecil apa 7, cik ibu 8. Ya dah. Akhirnya tak mau mengalah loh. Dan cik bertahan di 8, cik bertahan di 6. Kan tak masuk apa negosiasi tu tu. Tak cocok dah. Tak masuk dia ambil segitu harga loh. Ya dah. Ada balai. Kata Allah, wahai para lelaki, engkau carikan perempuan lain menyusukan anakmu, dia tidak berdosa menolak. Itu buktinya ibu punya kekuatan tu ibu. Ya tak? Ya. Dia boleh menolak dan tidak berdosa. Maka carikan perempuan lain kalau buntu negosiasi. Karena ibu berhak untuk menolak. Karena ibu sudah orang lain. Ibu tidak ada hubungan dengan suami ibu lagi. Ibu boleh menikah dengan orang lain. Anak ibu tidak anak ibu tadi lah. Yang punya anak yang punya benih tadi. Selesai urusannya. Cuman ibu tidak yakin saya mampu begitu bicara itu. Ya, dah kena perasaannya dah. Tapi hukum begitu. Nah, kata Allah, selama itu perempuan diceraikan, masa iddah kah? Masa menyusui kah? Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Kalau suaminya kaya,
berilah istri itu nafkah sesuai kekayaannya. Ini Ibu ya Pak, ini istri yang sudah diceraikan pun wajib diberi nafkah sesuai kekayaan. Apalagi istri yang siang malam bersama kita. Lebih hebat lagi Pak. Istri yang sudah kita ceraikan pun tetap beri nafkah sesuai dengan kekayaan yang kita punya. Hah? Tidak, tetap sampai masa menyusunya habis. Kalau dia mau menyusukan, atau kalau dia masa iddah sampai iddahnya habis. Istri yang sudah diceraikan pun, kalau dia menyusukan anak kita atau dia masih masa iddahnya, kata Allah, suami wajib memberi nafkah sesuai kekayaannya. Tidak boleh kikir. Ikut nak punya awak, leko pak aku tetap jon dia lagi banyak. Apalagi yang awak pakai siang malam. Kadang apa-apa aku aneh nampaknya. Tidak boleh apa kikir ke mantan istri saya, tidak boleh kikir, apalagi ke istri, ya kan? Makanya yang kayu sesuai kekayaan. Kalau ibu bisa dia beli baju sekali sebulan, beli sekali sebulan. Kadang minta beli jilbab lah 1 tahun, Pak, besok ke besok, ya kan? Ini simpilik nama itu. Padahal kata Allah, istri yang diceraikan pun tidak boleh kikir. Tidak boleh kita kikir ke dia. Apalagi istri yang masih status sah istri kita. Nah, kalau rezekinya sedikit, artinya tidak banyak piti lah, maka kata Allah, Allah tidak membebani kecuali semampunya. Ini sama juga berlaku ketika keadaan kita normal. Ibu kalau apa aku menjabat, piti banyak, yo harus maksimal pergi belanja. Yo, beli baju, beli makan segala macam, yo maksimal. Tapi kalau pensiun, sabar ibu leh. Jangan healing shopping je leh. Kalau sakitnya lah pandai, lah sandek. Yang COD je leh. Kalau lah pensiun ko, COD ko sekali sebulan saja leh. Kalau masih menjabat, masih aktif dinas, tu COD 2 kali sehari dapat dibola. Banyak pemayiannya. Kalau lah pensiun COD aja deh 3 kali sehari COD bagi tibo. Ya kan? Apa kau jantungnya beko leh. Cayolah kamu. Enggak sampai rasakinya. Ibu COD tu sampai pembuluh darahnya dah deh. Ibu. Makanya apa-apa banyak mati jantungan tu gara-gara hari itu tu paket. Kajuit kan. Paket, kajuitnya cik lagi kan. Air pembuluh darahnya sampai lebok dia paket-paket panjang tu. Nenyo pikiran tu dah paketnya lo pembayi aja tu. Ala pensiun. Ada. Kaji ini tinggal paket panjang saya. Maka kalau yang la sandek rasakinya kata Allah begitu ya. Sesuai kemampuan, Allah tidak membebani lagi. Tapi yang masih banyak duit, kata Allah, infakkan sebanyak-banyaknya sesuai yang kau mampu. Ini bukan untuk istri sah, untuk mantan istri yang menyusukan anak kita tadi, yang masih dalam masa iddahnya. Jadi begitu hak-hak perempuan dilindungi, walaupun sudah dalam status tidak istri lagi. Supaya perempuan ini tidak dizalimi oleh lelaki. Itu maksudnya itu. Itu kenapa ya tadi ayah disebut maulud ya. Inilah ketentuan yang berlaku di surat Al-Baqarah 233 dan surat At-Talaq ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Nah gini ya, kalau ada pertanyaan Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Wanita hamil. Wanita hamil itu iddahnya sampai lahir. Oh ya. Ya Allah sebut begitu. Kalau dia bercerai hidup, haid 3 kali haid. Kalau tidak haid 3 bulan. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari.
Kalau dia menikah lalu tidak digauli, belum digauli, sudah diceraikan, tidak ada idah. Tidak ada idahnya. Saya menikah, baru pesta, sedang di pelaminan, lalu ke kamar deh kuah. Menikah pagi kok langsung pesta tuh. Tiba-tiba bercakap dari pelamin kau, tiba mantannya ibu, cakap. Ya kan? Tiba mantannya ibu. Ya kan, mungkin kau Apollo kan punya palu lo mantan kau bagai itu, berang ambo, cemburu ambo. Lalu cakap dari pentasu, langsung berceraikan, maka dia tidak ada idah, besok boleh menikah. Idah itu tujuannya memastikan si perempuan ini steril. Itu makanya 3 kali haid, karena haid itu pasti tidak berbuahi. Maka dipastikan 3 kali haid, karena bisa jadi sekali haid ada pembuahan. Ada, Ibu, bisa terjadi begitu. Tapi kalau 3 kali haid, pasti tidak akan ada pembuahan. Karena bekas itu tinggal pada wanita. Kalau kami tidak ada bekas. Bekas pada ibu. Itu maka ibu punya idah. Kalau kami tidak ada idah. Mati. Baku sampai bulan 10 hari, 1 memastikan rahimnya steril. 2 masa berkabung perempuan itu 4 bulan 10 hari. Berkabung namanya. Karena perempuan itu kesedihannya boleh 4 bulan 10 hari itu sudah habis biasanya kesedihannya itu. Sebab ibu kok ada idah. 1, ibu bekas di ibu. 2, ibu kalau mati suami ibu sedihnya memang enggak lama. Kalau kami mati sih, sedih kami kok sementara. Iya, kalau mati istri gue, Ibu, paling lama sedihnya seminggu itu lah lama. Ada cecik lagi lama, tapi rata-rata tu 2-3 hari telah habis. Itu maka kami tidak ada idah. Tak ada idah kami ni, Ibu. Ibu kalau mati, Ibu, sampai bulan 10 hari tunggu. Kami kalau mati, Ibu, besok pagi kami menikah. Boleh? Boleh. Kok boleh buta? Ya kalau boleh, boleh. Tapi kan tak buta namanya tu. Mau mati, besok menikah. Mau tak tu. Ya. Kalau hukum ya boleh. Karena kami tidak ada idah. Apa menghalangi kami menikah? Tidak ada yang menghalangi. Ibu tu idah tu menghalangi menikah. Pertama karena sterilnya. Yang kedua untuk berkabungnya. Dan memang tu hukum alam saja itu, Ibu. Ibu kalau mati suami ibu, ya lama hilangnya ibu. Dah sedikit ibu-ibuku yang menjandul sampai mati. Iya, mencari pengganti kok tidak semudah itu bagi ibu-ibu loh. Kami mati ibu, besok pagi pakai minyak tanjur kami itu, ya. Tanjur, sepatu berkilik itu cayo lah kamu. Ya toh. Karena memang beda, ya beda ibu. Ya. Kalau ibu-ibu ni lama mencari pengganti tidak semudah itu loh. Bukan tak ada lah ya, ada banyak lah ya. Cuman ibu tu tak secapek itu loh tu. Itulah hukumnya macam tu. Ayo. Kalau kami tak ada lah ibu, tak ada lah. Bukan ketika ibu mati tu kami lah merdeka. Perhatilah apa-apa tu menangis ketika orang rumah mati, ibu dah kambang tangannya. Kalau ibu mati, suami ibu menangis ke merdeka. Kalau kami mati, ibu, mencari bidikan baru, orang nenawan tiba tu kami cari, cek-cek tu mamanya. Nah, itu biasa, ya begitulah bapak-bapak, walaupun tak semua. Ya. Kecuali ambo kan tak cukup. Kalau beliau kan tak tahu pun. Itu alasannya kenapa ibu-ibu ada iddah, kalau kami tak ada iddah. Memang tak ada iddah. Ya, itu aturannya begitu tuh. Jadi iddah itu sesuai dengan keadaan perempuan tadi. Nah, di masa iddah itulah berlaku aturan di baca surah At-Talaq itu. Dia tidak boleh ke mana-mana. Tidak boleh, karena gini. Walaupun dia diceraikan hidup, itu iddah itu masa tenggang dimungkinkan suami berubah pikiran. Cuma aku ibu-ibu tidak boleh ken kamari, bisa jadi suami ibu yang menceraikan pulang mendadak. Kalau pulang mendadak ibu terima.
Selama di masa iddah tadi. Misal, itu makanya kata Allah, laki-laki itu wajib menghitung iddah. Kalau dia menceraikan istrinya, fa'ahsul iddah, kata Allah. Hitung iddah istrimu. Karena sama satu betong, wak. Bakaja jauh katu kau. Balik enggak, balik enggak, balik enggak, balik enggak, balik enggak, balik enggak. Itu dong, balik enggak, balik enggak, balik enggak, balik enggak. Tiba-tiba balik, ya kan? Ibu enggak bisa menolak tu. Dan enggak berlaki lagi. Pilih lah baca dan enggak boleh. Enggak boleh menolak kalau dia pulang. Maka talak raj'i namanya. Bukan boleh, enggak boleh menolak. Karena hak dia pulang. Itu alasannya selama iddah dikasih belanja, dikasih rumah, dikasih pulsa, dikasih semua. Konsekuensinya kami bisa pulang mendadak. Dan tak perlu juga ada saksi segala macam. Pokoknya asal pulang kami tokok pintu. Alah. Ini pacet ibu langsung. Alah, selesai. Buat. Balik. Ya. Kalau tidak dikasih nafkah, dia berdosa, ibu. Makanya tetap dikasih nafkah. Sampai iddahnya habis, itu alasan ibu tidak boleh ke mana-mana tadi. Ibu tunggu di rumah, sampai iddah ibu habis. Belanja tetap transfer, ini dah ada paket data tetap masuk. Ya, kendaraan tetap, rumah tetap. Itu konsekuensinya kami pulang, ibu tidak boleh menolak. Ya kan? Kami kok kalau kau berang, ibu mungkin menceraikan ibu berang. Tapi beko lah 3 hari, sampai hari kami lah. Lah, apa tu? Tak tentu pengana saya tu. Ya tu. Pulang. Ya tu. Nyo ada petuanya ibunya, kalau ingin tahu rancak isteri ku, ceraikan. Tampak rancaknya beko tu mah. Ibu ko pak asal diceraikan pak rancaknya langsung. Nyo ketika jawab saya dari BTB nyo pak. Kalau laman jando itu pak ayo bana segeh bantu pak cayo lah kamu. Ya toh. Lah diceraikan nampak rancaknya pak. Allah pusing pengenal ya pak. Pulang. Ketika ibu tak boleh menolak. Dan tak kejuda lain tak boleh ibu. Tak boleh begitu. Kena masa iddah. Yang boleh menolak kalau ibu iddahnya lah habis. Lah habis iddah ibu, tu barunya pulangnya. Ndak ledah ya. Dia lah yang lain dia. Boleh. Karena ibu orang lain, kalau ibu pun balik je nikah baru balik. Harus akad nikah baru. Tapi masih iddah. Tu maku guna iddah tu itu. Masa tenggang kok le berubah pangana. Ini laki-laki ku ibu hanya kalau lah jauh dari ibu, ini lah hilang pangana situ ibu. Nanti karena ibu seringnya bekor, cayolah kamu. Cayolah apa-apa tak cayo. Makanya ibu ditunggu di rumah, nyo pasti pulang. Kalau lah 3 bulan tu nak pulang lah 3 kali suci, berarti nak pulang itu. Berarti lebih itu mah. Walaupun segitu, dan talak kau 1000 langsung. 1 jatuhnya. Nyo at-talak marratani. Talak itu 2 kali, bukan 2 talak. 2 talak. Talak, nah, rujuk cik baru. Talak cik lain rujuk, 2 baru. Tapi kok sekali talaknya banyak, dan talak kau sarumpun batuang. Para banyak rumpun batuang tu pak. 1. Pulanglah di masa iddah tu. Itu alasannya ibu nak boleh ke mana-mana keluyuran. Ibu masa iddah tu ibu pergi ke mall, pergi ke mari. Ibu apanya pulang nak sobok ibu lah. Tu tak boleh tu. Berdosa. Kalau ibu tanya, apa hukumnya perempuan keluar rumah di masa iddah? Haram. Cerai hidup atau cerai mati? Selama di masa iddah. Tunggu saja pulang. Kaidahnya begitu. Kalau ibu tangka-tangka, ibu berdosa.
Nyogi ibu belanja tadi. Oh, nak nyogi belanja lo Ustaz. Nak nyogi belanja tu ibu berhak tu. Ya. Ibu carilah. Boleh ibu keluar rumah kalau nak nyogi belanja. Ya. Tapi kok nyogi belanja ibu, tak boleh keluar rumah. Ini ya. Tadi sebentar Pak. Ibu tadi yang mana? Ibu silakan ibu. Ibu ya gantian aja ibu apa? Gantian. Silakan. Ya ibu. Halimah dan budaknya Abu Lahab ya. Oh ya, tadi kan ibu-ibu wajib menyusukan anaknya. Itu Nabi Muhammad disusukan oleh ibunya. Disusukan Halimah malah. Bahkan sebelum Halimah ada lagi budak Abu Lahab ya. Ada budak Abu Lahab namanya saya lupa namanya. Jadi Abu Lahab itu merdekakan budaknya ya, lalu suruh menyusukan Nabi sampai Halimah datang. Tapi itu sebelum Islam. Itu sebelum Nabi diutus. Dan itu budaya Arab. Nabi lahir di tengah orang Arab. Budaya Arab dulu begitu. Budaya Arab itu anak yang dilahirkan ibunya disusukan oleh orang lain. Nabi hidup di tengah budaya seperti itu. Bukan itu dibenarkan. Buktinya apa? Setelah Nabi jadi Rasul, turun ayat. Wahai para wanita yang melahirkan anakmu, ya susukan 2 tahun penuh. Kecuali yang diceraikan dengan cara musyawarah boleh menghentikannya, tapi seorang ayah wajib mencarikan ibu susu yang lain, menggantikan ibu kandungnya. Artinya menyusukan anak ke ibu tuh sebelum Islam ke yang ndak ibu boleh. Tapi itu kan sebelum Islam jadi utuh, sebelum Nabi diutus, sebelum Islam diturunkan sebagai agama ya untuk kita semua. Dulu orang-orang musyrik ya begitu ya enggak apa-apa. Nah, cuman ada rahasianya. Nabi itu dibawa ke kampung, dibesarkan di kampung, tidak di Makkah. Karena Makkah itu kota besar. Dibawalah ke kampung supaya pergaulan Nabi sehat. Buat di kotaku tidak sehat, pergaulan anak-anak dibawa ke kampung. Di samping di kotaku banyak orang yang bahasanya tidak baik. Nah, bawalah ke kampung, di kampung orang elok-elok. Kampung Bani Sa'idah itu orang elok-elok tuh, elok, bersantun, mengeceknya lunak. Orang kampung Bani Sa'idah itu sampai Halimah itu ibu itu orang pedalaman Badui namanya. Orang pedalaman itu santun-santun ibu. Orang kampung itu elok-elok mengecek. Orang kampung Halimah itu ibu asamu kalau dia awaknya juga orang Payakumbuh ibu. Orang Payakumbuh itu kalau mengecek lunak ibu. Abu pana mantan mahasiswa KKN dulu sanang hati abu nang orang Payakumbuh ngecek. Nyok menyapu awak itu cuma lagu. Itu bilo tibo. Tak bunyi itu. Oh. Kalau orang pesisir tak kajuk-kajuk mang. Orang pesisir kan gitu Pak. Pesisir ambak kancang angin kancang mari ariak ngecek dah itu. Orang pedalaman tu kan lunak, angin lunak, makanya beda tu karakternya Pak. Cubalah Pak kontak di orang pesisir. Orang pesisir, orang-orang tepi pantai lah. Dia tak kasar lah Pak, cuma itu alami, natural. Orang-orang pedalaman tu angin lunak, tak ada kehebohan, maka mengeceknya lunak. Maka orang pergi kumpul macam tu. Bilo tibo. Anak sadang orang ngal Pak tu, macam tu. Ya tu Pak. Abu lah tak lambek tahu Pak. Dulu tahu abu yang pergi kumpul jadi orang rumah Pak. Kalau menikah, abu tahu orang pergi kumpul tu ada situ Pak. Ya tu Pak. Ya tu. Orang pergi kumpul kan lainlah sanang orang ngecek Pak. Ya tu. Itulah ada jadi geografis itu berpengaruh ke bahasa Pak. Kadang pengaruhnya. Nah, gitu Pak. Ibu tadi yang ibu yang sini. Silakan. Sebentar Ibu ya. Waalaikumsalam. Apa Ibu? Kawin cerai. Ya. Oh ya, cerai itu ada 3 namanya Ibu. Ada talak, ada namanya khulu', ada namanya pasah.
Tiga-tiganya perceraian. Ada namanya ela lagi. Ela itu saya bersumpah tidak akan menggauli engkau. Katanya begitu, demi Allah, ambo tak kalaluk yo kau dari sini. Itu maksudnya ibu. Ibu tunggu sampai bulan. Lah sudah sampai bulan, kau tak laluk ibu, suami ibu tu. Tunggu 3 kali haid, ibu menikah seleh. Kena cerai otomatis. Ela namanya. Ada perceraian begitu? Sah. Karena menunggu 4 bulan kata Allah, nanti baca di Al-Baqarah itu 222 ke bawah itu. Kalau perempuan diela suami, menunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan tak balik dia, tunggu 3 kali haid. Menikah lah. Karena ada bercerai otomatis. Kalau talak, itu ucapan suami. Dan talak kau. Itu bahasanya. Dan carai kau. Atau bahasanya tidak tegas tapi dengan niat pulanglah kapak kau lelah. Tapi yang niat untuk menceraikan jatuh. Pulang kau ya pak kau lelah. Jatuh. Cerai itu. Atau bisa jadi dia sengaja. Kan ada ibu kau acak memandang-bandang kami jurang. Itu. Kali apa tu nyo tolong istrinya. Ya kan nyangkit kain, nyasapu rumah, nyoper rumah. Ya tu. Tiap hari tu saya kecil ibu ke kami kan. Kecil apa? Jinyo kau laki lah. Itu cerai itu. Kalau niat tu. Jinyo kau laki lah. Kalau niat cerai itu. Tapi kalau talak, niat tak niat bagara serius sama, jatuh. Kalau bahasanya talak, bagara-gara pun jatuh juga. Ya, dan talak kau bagara dan tak serius jatuh. Niat tak? Niat tak? Kalau dia niat cerai. Kalimat yang tidak sari, niat yang menentukan. Yang talak cerai tak perlu niat, bergara-gara pun jadi juga. Hukumnya gitu tuh. Ya berarti mungkinnya tidak serius, tidak niat. Ya. Jadi talak ini laki-laki punya ini. Ini dari mulut laki-laki keluarnya. Saya ceraikan engkau. Ya, saya talak engkau. Kalau itu tidak pindah itu. Karena hak ikut kami punya apa? Memang kalau laki-laki dia lagi, tidak kibuk loh. Kalau kibuk dia lagi, tiap hari kami cerai aku jadi kami. Kadang jadi duda tiap hari saya kami itu. Terlambat belanja talak, terlambat pulang talak, baju pakai cang talak juga. Tak ada orang yang badi menikah lagi. Untung ke kami jagian tu. Supaya kami ko akal kami lagi agak panjang. Ya, kalau akal ibu agak sampik. Cubalah kalau sempat lah ibu fikir saja lah. Kalau sempat ibu megang hak cara itu tak singgung seketik sih ibu cari kami langsung. Tak api indah lah percaya lah kami. Langsung tak ada cerita indah lah. Kalau kami kan tak semudah itu mengeluarkan itu ibu. Kami fikir menu-menuang lah. Supaya kami fikir dampak-dampaknya. Tu makanya ke laki-laki dah gitu, ibu. Iyo, kami berfikir lo bagai beko kami cari ni beko sana kami masak, sana kami apa. Ini bertahan juga. Tu satu ibu ya, dua namanya hulu. Hulu itu artinya mencabut. Gini, ibu, mohon maaf bisa jadi misalnya itu, ibu memang apa kok, ya memang tak ideal lah. Ya, tak dong kadiaruk lah. Ya bisa jadi cerita, tak dong kadiaruk lah. Ya ala tak dong kadiaruk, parangai banyak, menyasak awak. Lalu kecil ibu, Pak, lain namu apa mencari nambo, barang bayi. Ya bisa jadi begitu. Lain namu apa mencari nambo, untuk apa ambo agi jaminannya. Misalnya ibu kayu misalnya kan. Ibu menikah jo apa aku memang tak apa aku tak memodal loh. Modal lutui dia nya. Ya kan? Lah modal lutui barangnya banyak loh. Nah, kan tak bisa bercerai ibu izinnya loh kalau tak menceraikan ibu. Tak bisa lah ibu. Harus dia yang menceraikan. Tapi ibu tebus
ambu lagi udah piti 100 juta ya. Itu cara nambo di. Itu hulu. Itu hulu namanya tuh. Mencabut pernikahan dengan menebus. Boleh tu ibu. Boleh menebus. Ya, ambu lagi udah sekian atau bara udah minta. Tapi cara nambo. Bisa jadi terjadi begitu ibu, dunia selawe kok. Pasti itu ada terjadi itu. Ini nak tahan ni suami ko lah. Ani suami ko tak mau melapen ni nyola kan? Nyo tabui lah. Bara udah minta, bela ambo bayi. Ceraikan ambo. Tu namanya khulu. Ya kan bagi nafkah indah, parangai banyak, menyasa awak saya. Mengapa tahan ibu cutu tu? Ya tu. Cak anyuin saya nyolai cutu tu. Nah, ambo bayi udah ya, cari ambo ya. Yang berdosa tu ibu nyagi nafkah, nyolayan ni ibu, ibu minta cara ya ke nyoti tak boleh. Kau ndak, ala makan lalu, makan banyak lo bagai, kan banyak ringgit tu hari, awak salah panjang dia. Ya, rumah tak nyuap, dak ada cak lah kadi arok le, ibu dak ada kadi arok cak lah lo. Ya tu menyusah saya. Kan ada tu baju di lo kerajo gai, bampuk lo kerajo gai. Ya kan, piti bampu awak lu minta bagai. Dah, citu mengai bu citu tu. Janganlah pada saya nyanyui lah. Tu namanya khulu. Boleh, ya kalau khulu boleh. Nah, pasah ini ibu datang ke pengadilan. Ketika suami ibu tak pulang-pulang, tak bagi nafkah, datang ibu mengadu ke pengadilan lah. Pak Hakim, suami ibu tak pulang-pulang lah ya. Tak ada abang lagi nafkah dalam berapa bulan ibu? Lampik bulan. Sudah, maka pengadilan yang menjatuhkan cerai, pengadilan yang mencabut nikah. Nah, pengadilan yang mencabut itu namanya pasah. 3 perceraian namanya ibu. Ya tak? Jadi kalau seorang suami tak datang-datang, tak pulang-pulang nilai, itu ada ta'liq dulu. Bila saya tak memberi nafkah, isi saya lahir batin 4 bulan, dan dia tidak reda, jatuh cerai saya. Jadi kalau ada suami tidak pulang-pulang sampai bulan, sudah jatuh cerai itu ibu. Boleh sebutkan dulu. Sama begini, kalau engkau keluar rumah, saya ceraikan. Keluar rumah ibu itu bercerai tidak? Ya sama, karena ta'liq namanya itu. Itu yang ta'liq namanya. Kalau engkau begini, maka begini. Kalau dia lakukan begitu, ya terjadilah. Kalau saya tidak beri nafkah 4 bulan, jatuh cerai berarti 4 bulan dia ada kasih nafkah cerai. Tinggal ibu ganti saja, tunggu saya 3 kali haid, menikah leh. Kan perceraian itu tidak mesti di pengadilan ibu. Pengadilan itu cerai secara administrasi. Negara, kalau secara agama sudah bercerai. Misal gini, ibu, suami ibu menghilang saja ibu. Tidak ada kabar barito ibu. WA indak, telefon indak, belanjo indak, sampai bulan tak ada hilang. Lah, cerai itu ibu. Ibu tunggulah 3 kali haid. Masih dah lah itu mah. Ndak pulang lah, berarti ibu menikah lah. Lah sudah menikah pulang ibu. Lah sudah menikah pulang suami ibu. Mengapa kalau jurang lah rumah kok suami dia yang baru? Bidan mah, udahlah menghilang ya. Mana ya? Resiko menghilang itu. Resiko menghilang. Kau tak lagi kabar dulu. Dan risiko ya. Tu tak bisa lah tu. Atau yang pun ada kirim video ada kabar. Ada kabar. Aku kabarin tak belanja apa lagi. Tu lama-lama saya pulang dah tu dan masih suami tak bisa lah tu. Begitulah di perempuan kau tak akan dizalimi bu. Ada batas-batas haknya yang bisanya ya punya kekuatan untuk menuntut tu. Begitu. Dah lewat jam 11:30 ibu kena waktu kita zuhur agak cepat, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Tapi begitulah dulu ya ibu-ibu ya hukum ya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam keluarga. Ini kalau bercerai. Tapi saya nak menjuru ibu bercerai ini ya toh. Mana tahu keadaan di keluarga kita juga ada mungkin perceraian, ada hak-hak kewajiban yang tidak boleh kita abaikan dalam masa kita dalam itu iddah itu. Begitulah dulu Bapak Ibu. Kemudian ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.